Sejumlah cabang olahraga sudah menyelesaikan pertandingan meski PON Papua belum dibuka. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung bersama reporter Ramaditya Domas dan juru kamera Jeff Henderson dari Jayapura, Papua. Rama, bagaimana persiapan menjelang pembukaan PON di Papua? Ya, Cikal dan juga pemirsa, selamat pagi dari Papua. Dilaporkan bahwa sejauh ini persiapan yang sudah dicanangkan dan juga sudah dilakukan berkaitan dengan menjelang pembukaan PON nanti pada tanggal 2 Oktober 2021, khusus untuk di klaster kabupaten saja sudah menyentuh angka 98%. Cikal hal ini dituturkan langsung oleh Bupati Jayapura, Matius Awitiau, bahwa yang dirinya juga selaku Ketua Sub Panitia PB PON di Jayapura ini, bahwa sejauh ini 98% tersebut juga berkaitan dengan bagaimana persiapan yang ada di Stadion Lukas NMB yang nantinya akan digunakan sebagai venue pembukaan atau opening ceremony daripada PON pada tanggal 22 Oktober maksud kami 2021. Dan di sisi lain persiapan-persiapan yang terus dilakukan adalah juga dengan bagaimana melakukan sterilisasi di sekitar kawasan Stadion Lukas NMB khususnya, dengan terus menyiagakan aparat baik itu dari Gabungan TNI Polri dan juga dari BKO atau aparat yang di BKO-kan dari luar Papua untuk bisa melakukan atau membantu penjagaan yang sudah kami pantau tadi sejak pagi pukul 06.00 waktu Indonesia Timur atau waktu Papua sudah melakukan penjagaan, di mana memang jika melihat bagaimana ritme penjagaan sendiri khususnya di kawasan Stadion Lukas NMB yang merupakan venue pembukaan PON Papua nanti, ini dilakukan selama 24 jam karena baik pengamanan yang dilakukan oleh TNI Polri ini juga berkaitan dengan bagaimana yang ada di sekitar Stadion Lukas NMB, yang diketahui bahwa Stadion Lukas NMB di Kabupaten Jayapura ini dikelilingi oleh perbukitan dan juga dekat dengan Danau Sentani. Artinya memang beberapa area sudah disterilisasi dan juga venue-venue yang ada khususnya di kawasan Stadion Lukas NMB yang juga digunakan oleh beberapa cabur seperti misalnya akuatik, lalu ada renang dan juga cabur-cabur lainnya yang ada di Stadion Lukas NMB juga sudah mulai disiapkan dan juga sudah mulai bersolek untuk menjelang nanti pada tanggal 2. Dan juga jika kita melihat bahwa tentang persiapan di aspek kesehatan seperti misalnya prokes dan juga vaksinasi khususnya di klaster Kabupaten Jayapura ini, Cikal sudah mencapai 67% untuk dosis pertama maksud kami, lalu untuk dosis kedua sudah mencapai 37%. Artinya ini sudah mulai terus digalakkan dan juga dikencarkan menjelang memang nantinya pada pembukaan atau menjelang dan menyambut pembukaan PON pada tanggal 2 Oktober 2021. Cikal. Ya Rama, lalu pertandingan apa saja yang sudah berlangsung sebelum pembukaan dan bagaimana perolehan medali sementara? Ya, sejauh ini untuk 4 klaster PON ke-20 di Papua, baik itu di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, dan juga Kabupaten Merauke, sudah digelar terlebih dahulu sebelum tanggal 2, sebelum opening ceremony, yakni digelar terlebih dahulu di 3 klaster. 3 diantaranya adalah Kabupaten Jayapura, lalu Kota Jayapura, dan Kabupaten Mimika. Untuk Kabupaten Jayapura, cabur atau cabang olahraga yang sudah dimulai lebih dulu adalah gantole, lalu ada juga polo air untuk putri dan putra, lalu ada juga yakni terbang aerosport terbang layang. Lalu untuk di Kota Jayapura yang sudah digelar terlebih dahulu adalah seperti misalnya sepak takraw dan sepak bola putra di 2 lokasi, yakni di Stadion Mandala Jayapura dan juga di Stadion Mahachandra Uncen Kota Jayapura. Lalu untuk cabur lain di Kota Jayapura juga yang sudah digelar adalah yakni angkat besi dan juga ada beberapa cabur lain. Dan untuk di Kabupaten Mimika yang sejauh ini sudah digelar adalah untuk cabur futsal, di mana memang di setiap klaster tersebut tuan rumah Papua juga sudah terlebih dahulu juga melakukan pertandingan. Seperti kemarin misalnya sepak bola sendiri dibuka langsung oleh pertandingan antara tuan rumah tim sepak bola Papua melawan Jawa Barat, dan juga baik itu di futsal di klaster Kabupaten Mimika,
tim tuan rumah Papua juga sudah menggelar sekitar dua pertandingan begitu untuk laga perdana atau laga penyisian. Dan di Gantoli sendiri di Kabupaten Jayapura juga sudah mulai digelar, dan juga beberapa cabur dan juga dari beberapa provinsi sudah melakukan pertandingan-pertandingan lainnya. Dan sejauh ini untuk perolehan medali, Cikal, tim tuan rumah, tim Papua memimpin untuk sementara perolehan medali dengan 8 total perolehan medali, 6 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Disusul untuk posisi kedua, yakni DKI Jakarta, dengan perolehan 8 medali juga, dengan perolehan 3 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Dan untuk posisi ketiga diduduki oleh tim dari Provinsi Bali dengan 1 emas dan 1 perunggu. Artinya memang ini masih berjalan sekitar 5 hari, yang dimana memang ajang perlombaan PON ke-20 di Papua terlebih dahulu dimulai pada tanggal 22 September 2021 dan masih berlangsung 5 hari. Tentunya ini masih banyak ajang yang akan diperebutkan, karena diketahui nantinya di PON ke-20 Papua ini akan memperebutkan sekitar 677 medali emas yang akan diperebutkan oleh semua atlet yang akan berlaga di sini. Dan sejauh ini untuk juara posisi tertinggi sendiri masih diduduki oleh tim dari tuan rumah, yakni tim dari Papua. Sementara kembali ke Anda di studio, Cikal. Baik, terima kasih Rama atas informasinya. Pemirsa, reporter Ramaditya Domas dan juru kamera Jeff Henderson melaporkan langsung dari Jayapura, Papua.